Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anur Fajar. Saya adalah salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai persyaratan masuk ke negara Vietnam. Nah, untuk berkunjung ke negara Vietnam, kita membutuhkan persiapan beberapa dokumen. Nah, di antaranya, pertama, ada paspor. Untuk berkunjung ke negara Vietnam, paspornya harus berlaku selama 6 bulan setelah masa tinggal yang Anda rencanakan. Kedua, adalah visa. Saat Anda mengajukan visa untuk berkunjung ke negara Vietnam, pastikan kategori visa yang dipilih sesuai dengan tujuan perjalanan Anda. Nah, jika Anda ingin bekerja di negara Vietnam, pastikan Anda sudah mendapatkan izin kerja sebelum mengajukan visa. Nah, jika Anda ingin mengubah tujuan kunjungan Anda setelah mendapatkan visa, pastikan Anda mendapatkan visa baru di luar Vietnam. Nah, selanjutnya apabila Anda mengalami kehilangan paspor, segera laporkan kepada pemerintah Vietnam atau kedutaan besar di Hanoi dan kedutaan besar di Hanoi dan konsulat jenderal di kota Ho Chi Minh. Nah, untuk harga pembuatan visa itu sendiri ada dua macam, terdiri dari single dan multiple. Nah, harga single itu sendiri, harga pembuatan visanya senilai 40 US dollar, setara dengan Rp580.000. Sedangkan yang multiple, harga pembuatan visanya itu seharga 110 US dollar, setara dengan Rp1.595.000. Lalu dokumen selanjutnya yang diperlukan adalah pra-persetujuan untuk visa saat kedatangan. Nah, pemerintah Vietnam telah memberikan wewenang kepada agen dan biro perjalanan wisata untuk mengatur pra-persetujuan untuk visa saat kedatangan di bandara. Nah, pemerintah Vietnam dan Departemen Luar Negeri AS merekomendasikan agar para pelancong mendapatkan visa langsung dari kedutaan atau konsulat Vietnam sebelum kedatangan. Nah, dokumen selanjutnya yang keempat adalah e-visa. Nah, warga negara dapat mengajukan permohonan online untuk satu kali masuk e-visa. Nah, e-visa ini teman-teman berlaku maksimal 30 hari sekali masuk. Nah, e-visa ini biasanya diproses dalam 3 hari kerja setelah Departemen Imigrasi Vietnam menerima aplikasi lengkap dan biaya e-visa. Nah, pemegang e-visa, teman-teman harus menunjukkan e-visa yang dicetak dan paspor yang masih berlaku di pelabuhan masuk. Sebelum membuat pengaturan perjalanan dengan e-visa, disarankan untuk meninjau daftar pelabuhan masuk yang memungkinkan orang asing untuk masuk dan keluar Vietnam dengan e-visa. Teman-teman, pastikan dan pelajari dengan cermat dan ikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi e-visa. Nah, teman-teman, dokumen yang terakhir adalah sertifikat pembebasan visa. Nah, bagi warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri tanpa batas waktu, pasangan mereka dan anak-anak mereka bisa mengajukan sertifikat pembebasan visa. Nah, sertifikat tersebut memiliki masa berlaku maksimal 5 tahun, di mana selama itu pemegangnya dapat memasuki Vietnam dan tinggal hingga 6 bulan tanpa mengajukan visa. Nah, selanjutnya teman-teman adalah protokol kesehatan di negara Vietnam selama pandemi COVID-19. Yang pertama, harus memberikan sertifikat tes COVID-19. Nah, jadi
Teman-teman, sertifikat tes COVID-19 ini harus diperoleh 3 hingga 5 hari sebelum kedatangan. Selanjutnya yang kedua, itu melakukan tes COVID-19 saat kedatangan. Yang ketiga, yaitu melakukan karantina selama 14 hari. Keempat, yaitu menjalani pengujian suhu tubuh secara teratur selama di karantina. Selanjutnya yang kelima yaitu mengembalikan hasil tes COVID-19 negatif sebelum dirilis. Nah, yang terakhir yaitu adalah Anda harus memakai masker selama di negara Vietnam, baik itu di supermarket, di bandara, dan di angkutan umum. Nah, apabila Anda tidak menggunakan masker, maka Anda dipastikan akan mendapatkan denda dan sanksi. Baik, teman-teman, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai persyaratan masuk negara Vietnam dan juga protokol kesehatan negara Vietnam selama pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.